Slide. Ada beberapa faktor yang memang kita harus mengenali ya. Ada faktor yang mungkin bisa kita membuat menjadi lebih reversible. Karena biasanya faktor risikonya tidak hanya satu faktor, tapi multifaktor yang juga terjadi interaksi antar faktor tersebut. Usia, vaskuler, metabolik, gaya hidup, maupun psikososial. Jadi faktor-faktornya adalah usia lanjut, kemudian faktor hipertensi, diabetes, dislipidemia, cerebrovaskuler, kemudian penyakit stroke, depresi, isolasi sosial, gangguan pendengaran, aktivitas fisik yang rendah, merokok, alkohol, maupun status pendidikan yang rendah. Semua faktor tersebut harus kita bisa modifikasi untuk mencegah demensia sebelum gangguan kognitif yang menjadi lebih berat. Slide. 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 Ya. Ya, ada beberapa subtipe dari demensia. Dan demensia Alzheimer ini paling sering dijumpai. Gangguan awalnya berupa gangguan memori episodik, pertanyaan yang berulang-ulang, dan kesulitan untuk menyimpan informasi yang baru. Ya. Lalu ada demensia vaskuler, biasanya berkaitan dengan penyakit cerebrovaskuler sebelumnya, misalnya pasca stroke, lalu atau penyakit yang berkembang sesuai dengan beban reaksi vaskuler karena misalnya hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Lalu ada demensia Lewy body, ditandai dengan adanya halusinasi visual, fluktuasi kognitif, gangguan tidur maupun Parkinson. Lalu ada demensia frontotemporal, lebih sering terjadi pada usia yang lebih muda, ada gangguan perilaku, apatis, gangguan bahasa yang menonjol. Slide. Ya, gejala klinis yang perlu dikenali ada beberapa hal yang mana gejala ini akan berkembang secara kronik progresif ya, berkembang perlahan tapi progresif. Misalnya lupa terhadap pelajaran yang baru saja, atau sering mengulang-ulang pertanyaan, atau sulit untuk menyampaikan kata-kata atau menemukan kata-kata, atau tidak mampu keluar dari tempat yang sangat familiar ya. Kemudian sulit mengelola uang, sulit mengelola obat, kemudian penurunan kemampuan dalam memasak, bekerja, mengurus rumah, perubahan kepribadian, apatis, mudah marah, gangguan tidur maupun penurunan kemampuan untuk merawat diri. Gejala awal demensia seringkali dikenali lebih jelas oleh keluarganya dibanding pada pasien itu sendiri. Slide. Nah, tentu kita perlu untuk menganalisis, melakukan pemeriksaan fisik, ya. Terus kita memberikan proses degeneratif, delirium, depresi, maupun penyebab kognitif yang reversibel. Jika kita cari, anamnesisnya itu mulainya sejak kapan, perjalanan penyakitnya seperti apa, lalu domain kognitif apa saja yang terganggu, lalu dampak terhadap aktivitas hariannya seperti apa, apakah ada riwayat vaskuler sebelumnya, stroke, trauma kepala, infeksi, atau penyakit sistemik, riwayat obat, penggunaan obat sedatif, atau ada gejala depresi, atau riwayat keluarga, termasuk adanya informasi dari lalu anamnesis, misalnya dari caregiver atau keluarga. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana status neurologisnya, pada misalnya pada pasien-pasien dengan pasca stroke misalnya, atau status mentalnya untuk kita melihat apakah ada depresi. Lalu tanda-tanda Parkinson ada atau tidak, adanya gangguan gaya berjalan atau tidak, adanya tanda vokal neurologis atau tidak, adanya komorbid medis yang lain yang ditemukan pada pasien ini, misalnya tadi penyakit kardiometabolik misalnya. Jadi hal-hal ini harus kita dapatkan secara detail pada anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Slide.
Ya, ada beberapa screening atau tools yang bisa membantu untuk menegakkan gangguan kognitif ini. Misalnya ada Minicog. Ini ada screening yang cukup simpel dan mudah untuk dilakukan. Kemudian yang lebih apa itu lebih sensitif lagi adalah MMSC, Mini Mental State Examination. Kemudian ada yang lagi yang namanya MOCA, Montreal Cognitive Assessment, tapi juga ada yang versi Indonesia namanya MOCA-INA, lalu AD8, kemudian penilaian aktivitas dasar dan instrumental. Yang sering dipakai adalah tiga teratas, yaitu Minicog, MMSC, ataupun MOCA. Tiga ini sudah tervalidasi dan sering digunakan pada beberapa penelitian-penelitian yang cukup valid. Slide. Nah, oleh karena itu, kita penting untuk menilai eh, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan penurunan kognitif yang sifatnya mungkin bisa reversibel untuk kita melihat etiologi kemudian demensia maupun penyebab yang masih bisa dikoreksi. Kita bisa melihat dari darah periferi lengkapnya, apakah ada infeksi, lalu elektrolitnya, apakah ada imbalan elektrolit, bagaimana dengan gula darahnya, apakah ada penyakit-penyakit kardiometabolik, misalnya diabetes, kemudian fungsi ginjalnya, fungsi hatinya, apakah ada penyakit ginjal, kemudian PSA-nya, thyroid stimulating hormone, apakah ada kondisi gangguan dari hormon tiroid, hipertiroid atau hipotiroid, kemudian defisiensi vitamin B12, asam folat, termasuk CT scan atau MRI kepala bila memang ada indikasi ke arah gangguan dari cerebrovaskular misalnya. Nah, sehingga harus ada beberapa detail yang penting, apakah terjadi delirium, sehingga penting untuk kita melihat awitan mulainya kapan, depresi, apakah ada gangguan-gangguan dari depresi, gangguan kognitif ringan, penggunaan obat, gangguan imbalansi dari hormon tiroid, dan lain sebagainya. Slide, termasuk tumor otak. Lanjut. Nah, prinsip tata laksananya itu harus individual sekali, artinya orang-orang yang datang mungkin berbeda tahapannya atau gradingnya, sehingga kita harus punya tujuan utama. Yang pertama adalah mempertahankan fungsi kognitif sebaik mungkin, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, menjaga kemandirian dari pasien itu sendiri seoptimal mungkin. Ya. Karena rumusnya semakin kemandirian semakin turun, maka kondisi ini tidak menguntungkan. Apalagi kalau sudah terjadi mobilisasi seperti yang kita bahas kemarin. Lalu yang berikutnya, mengurangi dampak atau komplikasi atau akibat dari demensia itu termasuk gangguan perilaku. Lalu mengoptimalkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Karena orang-orang seperti ini adalah penyakit-penyakit yang kronik progresif, sehingga mau tidak mau memang caregiver luar maupun keluarga itu akan sangat sangat bersinggungan dengan keluarga, sehingga kadang-kadang muncul benturan-benturan yang antar pasien dan keluarga itu sendiri. Lalu menangani, ini juga penting poin 5, menangani komorbid yang ada, menemukan, mengidentifikasi dan menangani komorbid faktor risiko vaskuler, lalu menyiapkan rencana dan perawatan jangka panjang. Jadi pendekatan tidak hanya berfokus pada obat, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan edukasi kepada pasien, kepada keluarga, pada caregiver, rehabilitasi kognitif, lingkungan yang cukup aman dan mendukung untuk aktivitas si pasien dengan demensia, keamanan, nutrisi, aktivitas fisik, dan dukungan dari keluarga. Slide. Nah, tata laksana intervensi tadi adalah edukasi pasien dan keluarga, aktivitas fisik yang teratur, kemudian melakukan stimulasi kognitif, lakukan rutinitas harian yang konsisten, yang teratur, yang terjadwal, lalu modifikasi lingkungan-lingkungan agar aman, agar tidak timbul kondisi yang mengancam keselamatan dari pasien itu sendiri, termasuk bagaimana membuat menjadi lebih ramah lingkungan pada lansia, ya, untuk mencegah terjadi jatuh. Lalu optimalisasi tidur pasien itu sendiri. Penggunaan segera temu kenali kalau ada visual impairment atau hearing impairment dengan cara menggunakan alat bantu, baik penglihatan maupun pendengaran. Pemberian nutrisi yang adekuat. Aktivitas sosial itu penting. Jangan sampai orang-orang yang merasa seperti ini justru mengalami terisolasi. Terisolasi secara sosial itu akan lebih cepat membuat kondisi ini lebih progresif. Sehingga perlu dukungan psikososial untuk para caregiver juga. Ya. Karena lingkungan yang aman, teratur, dan familiar itu mengurangi kebingungan dan mengurangi timbulnya komplikasi berupa gangguan perilaku pada usia lanjut dengan demensia. Slide. Nah, ada beberapa tata laksana yang sesuai dengan
pengobatan ya. Ada beberapa yang sudah terapprove oleh FDA seperti penggunaan donepezil, kemudian rifastigmin, galantamin maupun memantin. Penggunaan inhibitor kolesterase ini digunakan pada yang derajat ringan sampai sedang. Sedangkan pada kondisi memantin itu biasanya diberikan pada sedang hingga berat. Ya. Pada demensia vaskuler harus ingat karena penyebabnya adalah gangguan vaskuler, maka harus dicek ulang apakah ada faktor-faktor risiko yang bisa diperbaiki, hipertensi, dislipidemia, diabetes, merokok maupun stroke. Penggunaan antipsikotik pada Lewy body harus dipertimbangkan dengan betul. Baik, lanjut. Nah, ada beberapa gangguan perilaku yang sering kali kita temukan pada pasien-pasien dengan demensia yang kita sebut dengan BPSD, yaitu Behavioral Symptom of Dementia atau BPSD ya, seperti agitasi, agresif, waham, halusinasi, apatis, depresi, anxiety, gangguan tidur, wandering, dari berjalan-jalan tersesat, perilaku yang mengulang-ulang repetitif. Ya. Itu juga harus dipikirkan adanya gangguan perilaku pada orang-orang dengan demensia. Ya. Nah, sehingga kita mericek kira-kira terbentuknya BPS itu karena apa? Apakah ada pencetus seperti nyeri, infeksi, konstipasi, retensi urin, efek obat, lapar, haus atau gangguan tidur. Karena pasien kadang-kadang tidak mampu mengutarakan apa yang dia mau karena ada gangguan bahasa tadi. Right? Sehingga penting bukan hanya kepada pasien, tapi bagaimana dukungan dari caregiver, ya, caregiver untuk merawat pasien ini karena penyakit ini adalah penyakit yang kronik progresif sehingga jangan lupa harus dilakukan edukasi, harus dilakukan family meeting terhadap semua caregiver karena biasanya kalau di kita masih menggunakan caregiver yang sifatnya keluarga sehingga penting untuk dikomunikasikan artinya secara giliran untuk berganti karena kalau tidak itu kan membuat kondisi caregiver menjadi exhausted yang ada malah justru caregivernya yang stres untuk menghadapi kondisi pasien yang demensia sehingga perlu untuk satu caregiver mengetahui bagaimana perjalanan penyakit seperti ini lalu pelatihan komunikasi kepada pasien lalu strategi untuk menghadapi kondisi agitasi maupun perilaku yang sulit menyesuaikan lingkungan rumah perencanaan keamanan menjaga kelelahan hubungan psikologis maupun perawatan jangka panjang. Ya, hal ini yang harus kita tekankan juga, jangan tidak hanya pada pasien itu sendiri, tapi bagaimana siapa yang merawat. Sehingga penting kalau kita ketemu dengan pasien-pasien dengan demensia, kita harus tahu status sosialnya di rumah, ya. Kira-kira tinggal dengan siapa, yang merawat siapa, apakah 24 jam bisa, apakah ditinggal saja di rumah sendiri atau gimana, ya. Karena itu menentukan kualitas dari hidup si pasien itu sendiri. Slide. Ya, ini beberapa hal yang memang perlu kadang-kadang kita buat semacam flowchart gitu ya untuk pendidikan atau edukasi pada pasien maupun caregiver misalnya harus aktivitas harus olahraga yang rutin ya dan dengan olahraga itu kan membuat eh, antioksidan yang tubuh menjadi baik endogen maupun eksogen itu akan menjadi lebih produktif sehingga radikal bebas yang di dalam akan lebih lebih dieliminasi kemudian berhenti merokok menghindari alkohol mengontrol hipertensi mengontrol diabetes dislipidemi menjaga berat badan ideal mengatasi adanya gangguan baik pendengaran maupun penglihatan menangani depresi meningkatkan aktivitas sosial itu juga hal-hal yang memang sekiranya tertampak sederhana tapi ini penting sekali untuk menstimulasi kognitif pada usia lanjut. Slide. Ya, tentu ada hal-hal yang memang kita tidak karena keterbatasan penegakan diagnosis misalnya keterbatasan obat sehingga kita perlu untuk berkonsultasi dengan sejawat yang lain manakala memang kita membutuhkan kolaborasi multidisiplin ya baik ke dokter penyakit dalam, neurologi, psikiatri atau seorang dokter penyakit dalam yang spesialis geriatri atau geriatrician, rehab medik untuk fisioterapi, nutrisi, kemudian psikolog atau perawat. Slide. Nah, simulasi tadi bahwa demensia ada sindrom klinis yang
kronik progresif yang berdampak pada kemandirian, sehingga perlu untuk kita mengidentifikasi faktor-faktor yang masih bisa reversibel untuk kita lakukan tata laksana. Tata laksana tidak hanya farmakologis, tapi non farmakologis termasuk tata laksana terhadap caregiver itu sendiri, ya. Sehingga perlu dikenali sejak dini karena intervensi yang tepat akan memperlambat penurunan fungsi dari kognitif. Slide. Ya, itu yang topik yang pertama gitu, mengenai demensia. Lalu kita lanjut dulu ke topik yang berikutnya, yaitu mengenai delirium. Ya, secara umum bahwa delirium itu merupakan suatu gangguan neuropsikiatri akut, ya, akut kata kuncinya, ya, yang sering dijumpai pada pasien geriatri, baik bisa saja di rumah maupun terutama selama di rumah sakit. Kondisi ini kadang-kadang tidak terdiagnosis dengan baik karena kadang-kadang bisa saja menyerupai orang dengan demensia, orang pada depresi maupun perubahan perilaku yang biasa pada usia lanjut. Tetapi akibatnya adalah gangguan atau perubahan neuropsikiatri yang sifatnya dengan peningkatan mortalitas, lama masa rawat inap, kebutuhan bantuan aktivitas harian maupun beban perawatan keluarga. Oke. Jadi sebenarnya kegawatan pada pasien geriatrik salah satunya adalah delirium. Slide. Eh, jadi keywordnya tadi saya sampaikan bahwa adanya gangguan yang akut dan berfluktuasi, ya. Akut dan berfluktuasi. Bisa saja adanya gangguan terhadap perhatian, konsentrasi, perubahan pada kesadaran, adanya gangguan pada kognitif, persepsi, gangguan aktivitas psikomotor maupun gangguan pada aktivitas tidurnya. Slide. Istilah dari delirium bisa saja berupa acute confusional state atau acute brain syndrome. Nah, patofisiologinya bersifat multifaktorial, ya. Ada yang disebabkan karena defisiensi dari neurotransmitter asetylkolin di otak, kemudian adanya gangguan metabolisme oksidatif di otak, kemudian adanya kondisi hipoksemia, hipoglikemia, kemudian aktivitas inflamasi pada kondisi penyakit yang sifatnya akut, dari gangguan transmisi dari sinyal neuronal atau ketidakseimbangan neurotransmitter yang lain. Jadi konsepnya adalah delirium terjadi manakala otak itu mengalami stresor akut yang melampaui kapasitas kompensasi dari otak itu tersebut, ya, sehingga terjadinya gangguan neuropsikiatri. Ya. Slide. Nah, ada beberapa faktor yang kita harus aware. Kalau kita ketemu dengan pasien-pasien yang seperti ini, maka hati-hati. Dia bisa saja menjadi kondisi dasar yang meningkatkan kerentanan terhadap suatu kondisi delirium. Misalnya usia yang sangat lanjut, di atas 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Lalu dia sudah mengalami kondisi gangguan kognitif, baik ringan, sedang, atau justru sudah mengalami demensia, atau gangguan aktivitas harian, atau gangguan ADL, Activity Daily Living, atau orang lansia dengan gangguan penglihatan, visual impairment, atau gangguan pendengaran, hearing impairment, atau orang-orang dengan kondisi yang frailty, atau orang-orang dengan penyakit yang banyak sehingga obatnya juga banyak. Akibatnya terjadi kondisi yang namanya polifarmasi. Ya. Lalu adanya kondisi tadi namanya polifarmasi, banyak obat juga banyak penyakit. Akibatnya komorbidnya juga multiple. Kalau multiple maka inflamasi yang terjadi juga lebih tinggi. Akibatnya apa? Metabolisme oksidatifnya juga lebih tinggi. Ya. Lalu digunakan obat-obat antikolinergik maupun psikotropik. Semakin kondisi pasien itu semakin rapuh, semakin banyak penyakit, banyak obat, maka kondisi itu rentan untuk terjadinya delirium. Slide. Nah, kalau tadi kita bicara faktor baseline atau faktor predisposisi, lalu kita sekarang bicara menjadi faktor pencetus. Kira-kira apa saja menjadi faktor pencetus? Yang pertama adalah infeksi. Ini sekali tadi dalam patofisiologi kita sudah sampaikan, ya, adanya inflamasi sistemik yang akut, ya, itu menyebabkan delirium. Paling sering adalah infeksi pneumonia, infeksi saluran kencing. Lalu kondisi imbalance cairan, misalnya pada kondisi dehidrasi. Orang dengan infeksi terjadi dehidrasi, orang dengan diare terjadi dehidrasi,
kemudian orang menyebabkan terjadinya kondisi malnutrisi, lalu terjadinya hipoglikemi, baik karena intake-nya yang turun atau maupun bisa saja karena diabetes, karena penggunaan obat anti diabetes yang tinggi, sehingga terjadi hipoglikemi, atau gangguan jantung, gangguan kardiovaskuler, atau nyeri. Nyeri juga mempresipitasi terjadi delirium, atau terjadi retensi urin, misalnya karena obstruksi, karena batu, karena PPH, atau karena konstipasi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Lalu perubahan lingkungan ruang rawat, itu juga mempengaruhi. Ya. Lalu terjadi gangguan tidur, lalu terjadi intoksikasi, putus obat atau polifarmasi. Ya. Itu hal-hal tersebut yang harus kita waspadai pada kondisi pasien dengan geriatrik, karena hal yang saya sebutkan tadi menjadi pencetus untuk timbulnya delirium atau gangguan dari kesadaran, gangguan dari neuropsikiatri yang sifatnya akut. Slide. Nah, lalu apa yang menjadi manifestasi klinis dari delirium? Kalau kita tadi sudah sebutkan definisinya, patofisiologinya, faktor predisposisi, faktor yang memutuskan. Lalu apa sih yang muncul dalam klinis? Nomor satu adalah gangguan memori jangka pendek. Nah, ini yang kadang-kadang disalahartikan dengan demensia. Nah, demensia sifatnya tadi kronik progresif, tapi kalau delirium sifatnya akut dan berfluktuasi. Jadi durasinya menjadi lebih pendek dan fluktuatif, itu yang salah satu membedakan. Tapi kalau demensia atau gangguan kognitif dia sifatnya kronik, perlahan-lahan tapi progresif. Lalu adanya disorientasi waktu, tempat, atau orang. Pikirannya mudah teralih, tidak terorganisasi dengan baik, bicaranya tidak relevan, terjadi halusinasi atau ilusi, terjadi gangguan tidur, atau terjadi perubahan perilaku, aktivitas psikomotor yang berubah, baik hipoaktif maupun hiperaktif. Jadi ada hal-hal yang berubah yang sifatnya akut dan berfluktuatif pada pasien geriatri. Biasanya adalah gangguan perhatian, ya, memorinya, tidurnya, bicaranya, orientasinya. Kalau itu sampai berubah dan sifatnya akut, hati-hati, jangan-jangan itu merupakan suatu delirium. Tinggal kita mencari kira-kira faktor predisposisinya apa dan kira-kira apa hal yang menyetuskan terjadinya delirium tersebut. Slide. Nah, tadi saya sebutkan ada yang hiperaktif, jadi dia menjadi lebih gelisah daripada biasanya, agitasi, banyak bicara, agresif, sulit ditenangkan. Atau kebalikannya, tiba-tiba berubah, diam saja, ngantuk terus, apatis, responnya lambat, kayak tampak orang seperti orang depresi, dan sifatnya sekali lagi akut dan berfluktuasi, atau berganti-ganti antara yang hiper maupun yang hipo. Oke. Hati-hati, yang sering lewat adalah yang hipo, karena pasien tampak tenang-tenang saja. Ya, slide. Nah, tools yang sering dipakai adalah CAM, CAM, Confusion Assessment Method. Itu salah satu tools untuk mendiagnosis uh, delirium. Ini ada beberapa tools yang lain. Di mana nomor satu, awitan kondisi ini akut, mulainya akut dan berfluktuasi. Lalu adanya gangguan atensi atau gangguan perhatian. Lalu ada gangguan proses pikir. Lalu yang terakhir adalah perubahan tingkat kesadaran. Delirium sangat mungkin apabila poin satu dan poin dua itu harus ketemu dulu, ya, harus ada dulu. Awalnya akut dan berfluktuasi dari gangguan perhatian, dan ditambah salah satu bisa apakah itu gangguan pikir maupun tingkat kesadaran. Slide. Ya, tadi yang saya sampaikan, ya, kita harus lebih aware ini yang mana ini. Kalau delirium sifatnya akut fluktuatif, kalau demensia kronik, kronik progresif, ya, lama biasanya, nggak mungkin mendadak, ya. Kalau depresi sama, depresi juga berkembang bertahap karena masalah misalnya, ya. Tapi kalau delirium enggak, dia akut dan berfluktuasi, tidak mungkin depresi mendadak, ya. Lalu ada juga yang namanya apa itu post operatif delirium, ya, gangguan kognitif pasca operasi. Ini juga penting, sehingga pada pasien-pasien geriatri yang akan menjalani operasi secara elektif, itu harus kita siapkan kondisinya dengan perioperatif pada pasien geriatri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih gangguan kognitif. Karena kalau sudah terjadi itu, maka penyembuhannya akan menjadi lebih panjang, ya. Slide. Ya, sehingga penting kita tahu pemeriksaan fisik dari awal.
status kesadaran pasien itu seperti apa, GCS-nya seperti apa, vitalsanya seperti apa, hidrasinya apa, seperti apa, ada nggak rasa nyeri, ada nggak tensi urin, konstipasi, riwayat obat, dan riwayat infeksi. Sebenarnya yang kita lakukan baik pada slide ini, pemeriksaan awal maupun pemeriksaan penunjang, tujuannya adalah apa? Tujuannya kotak di bawah ini. Mengidentifikasi faktor pencetus yang reversibel dan menyingkirkan kondisi yang mengancam jiwa. Seperti yang beberapa slide yang di depan tadi, yang kita lakukan adalah mencari faktor pencetus. Diwujudkan dalam bentuk apa? Diwujudkan dalam bentuk anamnesis. Diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemeriksaan klinis seperti yang tampak di slide. Diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemeriksaan penunjang yang sesuai kita butuhkan. Misalnya orang-orang dengan gangguan elektrolit misalnya, maka yang kita cek elektrolitnya. Orang-orang dengan curiga hipoglikemi, maka yang kita cek misalnya gula darahnya sesuai kebutuhan dan kecurigaan kita untuk mencari faktor pencetus. Right? Lanjut, ya. Jadi tata laksana setelah kita tadi menegakkan delirium, yang pertama adalah reorientasi. Kita harus bantu dengan non farmakologi. Kondisi jam sekarang seperti apa, jam berapa, waktunya kapan, tanggal berapa, dan nilai yang cukup. Libatkan semua anggota keluarga untuk membantu orientasi untuk mengenali kondisi lingkungan, mengoptimalkan defisit yang ada, baik defisit gangguan penglihatan dengan optimalisasi dengan kacamata atau gangguan pendengaran dengan alat bantu dengar. Lalu memperbaiki kualitas tidur, mengkoreksi hal yang terjadi yang ditemukan, koreksi dehidrasinya, koreksi gangguan elektrolitnya, kemudian melakukan mobilisasi gerak ya, secara bertahap dari stimulus-stimulus yang berlebihan, dari restrain, lepaskan kateter, infus atau alat invasif yang memang dirasa tidak diperlukan. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan secara non farmakologi. Baik, lanjut. Ya, selain itu juga kadang-kadang kita temukan back, back satu kembali sebelumnya. Sebelum ini dok. Ya, tata laksana farmakologis ya hanya diberikan pada sangat agitasi sekali, sangat agresif sekali, membahayakan diri sendiri, mengganggu tindakan medis, mengalami halusinasi berat, menunjukkan perilaku agresif. Prinsipnya untuk mengendalikan gejala. Tapi kenapa? Karena delirium harus dicari etiologinya. Yang tadi, ada nggak faktor predisposisi yang harus diperbaiki? Ada nggak faktor pencetus yang harus dikenali? Itu yang harus ditata laksana. Ya. Indikasinya tadi, agitasi, membahayakan diri, dan sebagainya. Ya. Salah satunya adalah obat-obatan seperti haloperidol. Itu dipertimbangkan untuk kondisi yang agitasi berat. Ya. Kemudian antipsikotik atipikal seperti risperidon atau olanzapin itu juga bisa dipertimbangkan untuk pilihan untuk mengatasi tadi sesuai indikasi untuk mengendalikan gejala baik haloperidol maupun antipsikotik. Slide. Ya, delirium ini menjadi salah satu kegawatan kegawatan pada pasien usia lanjut. Kenapa? Karena pemulihannya delirium tidak selalu sempurna. Gejalanya bisa saja menetap dalam beberapa hingga beberapa bulan. Ya. Delirium ini sering sekali bukan hanya bagi penyakit dalam, tapi juga bagi disiplin ilmu yang lain karena dianggap meningkatkan mortalitasnya, membuat lama masa rawat inapnya lebih panjang, terjadi gangguan fungsi kognitif gara-gara delirium. Akibatnya status fungsional dia, ADL-nya dia itu akan menjadi lebih buruk atau lebih turun. Resiko institusionalisasinya lebih besar. Resiko rawat inapnya lebih besar. Resiko rawat inap di rumah sakit lebih tinggi. Sehingga termasuk beban keluarga juga lebih besar. Ya. Slide. Ya. Oke. Ini adalah topik yang kedua mengenai delirium. Dan kita lanjut ke topik yang berikutnya. Ya, kalau ini adalah mengenai masalah depresi. Slide. Kadang-kadang memang tadi sudah saya sampaikan dari awal, kondisi-kondisi demensia, delirium, depresi itu sering-sering tumpang tindih. Ya. Jadi kita harus mengenali keyword-keyword masing-masing. Jadi depresi adalah salah satu gangguan mental yang paling sering dijumpai pada
usia lanjut, namun seringkali tidak terdiagnosis karena gejalanya mirip-mirip dengan proses penuaan secara normal dan kadang-kadang tertutupi oleh penyakit fisik yang menyertai. Jadi usia lanjut bukan penyebab langsung depresi. Tidak semua usia lanjut akan selalu mengalami depresi, tapi adanya kondisi penyakit kronik, komorbid, gangguan secara fungsi fisik, itulah yang meningkatkan resiko depresi. Belum lagi kondisi sosial seperti kehilangan pasangan hidup, pensiun sudah kerja lagi, nggak ada pemasukan, nggak ada penurunan sisi ekonomi, lalu dukungan sosialnya sudah mulai berkurang, itu menjadi faktor pencetus yang penting. Depresi ini sangat terdampak pada kualitas hidup, fungsi sehari-hari maupun luaran atau outcome dari kesehatan lansia. Pada proses penuaan terjadi penurunan semua organ, fungsi, sistem organ, biologis, semua menurun semua. Sehingga mau tidak mau akan berubah pada fungsi sosialnya dia. Dulunya bisa kemana-mana membantu kanan kiri, sekarang sudah tidak mampu karena kondisi, akibatnya akan kehilangan peran. Baik peran dalam keluarga, peran dalam lingkungan sosial, termasuk dalam sisi ekonomi. Sudah pensiun, sudah nggak kerja lagi, kehilangan pasangan, kehilangan partner hidup, kemudian isolasi sosial itu juga berdampak terjadinya depresi. Nah, kondisi ini yang menyebabkan timbulnya rasa kerentanan psikologis, rasa stres, rasa tidak berharga, rasa kesepian, harga dirinya merasa rendah, yang berakibat terjadinya suatu kondisi isolasi. Dia tidak mau bergaul dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan terjadinya depresi secara umum. Nah, depresi merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan adanya gejala utama dan gejala tambahan yang menyebabkan gangguan dari aktivitas hidup sehari-hari, fungsi sosial maupun kehidupan kualitas hidup dari lansia itu sendiri. Gejala mayornya adalah mood depresi, ya, lalu kehilangan minat dan kehilangan kesenangan. Ya. Eh, apa itu? Dia akan mengalami rasa sedih, ya, rasa sedih yang berkepanjangan. Kemudian biasanya hobinya ini menjadi tidak, lalu terjadi mudah capek, mudah lelah, jadi penurunan energi. Ya. Klasifikasinya eh, ada depresi ringan, sedang maupun berat. Ya, kalau depresi ringan ada dua gejala utama dan kedua gejala tambahan dan aktivitas mulai terganggu dan seterusnya termasuk depresi sedang maupun depresi berat. Ya. Depresi tidak hanya ditandai oleh sedih saja, tapi bisa saja dia mempengaruhi emosinya, kemudian motivasinya yang turun, energinya yang turun sehingga mudah lelah, fungsi sosialnya yang terbatas maupun aktivitas sehari-hari. Slide. Nah, diagnosis ini tegak apabila ada gejala utama dan gejala tambahan, paling tidak minimal 2 minggu yang mengganggu fungsi sehari-hari. Gejala utama yang tadi sudah saya sampaikan, mood depresi. Oke. Jadi eh, tidak semangat moodnya, ya. Lalu kehilangan minat atau kesenangan yang biasanya kemarin menjadi hobinya, atau mudah capek, dia tidak punya energi sehari-harinya, ya. Ditambah dengan tambahan gejala tambahan 2 sampai 3, konsentrasinya turun, perhatiannya turun, tidak percaya diri, merasa harga dirinya turun, perasaan bersalah atau tidak berharga, atau justru berpikir tentang kematian atau bunuh diri, adanya gangguan tidur insomnia atau hipersomnia, perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, gejala somatik yang tidak jelas penyebabnya, psikosomatik agitasi atau terdasi. Ya. Nah, kondisi ini akan menimbulkan gangguan fungsi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Ya, tidak hanya akibat efek penyakit fisik saja atau obat-obatan, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menemukan penyebabnya. Ya. Slide. Karena tadi yang dalam slide awal tadi sudah kita terangkan ya mengenai faktor-faktor apa saja yang berpotensi sebagai faktor pencetus. Slide. Ya, ada juga tools. Ya. Jadi memang di Geriat itu ada beberapa tools ya. Sebenarnya ada banyak tools ya yang menjadi alat bantu kita selain klinis, selain anamnesis yang mungkin membantu untuk menegakkan suatu diagnosis. Yaitu yang pertama adalah salah satunya GDS, Geriatric Depression Scale ya, untuk kuesioner untuk screening depresi. Ya, nanti bisa dibaca untuk kita lihat apakah pasien mengalami kondisi yang normal
depresi ringan sedang atau depresi berat ya. Ini alat screening ya yang nanti akan kita lanjutkan yang tadi dengan screening yang gejala mayor dan gejala minor tadi yang durasi 2 minggu ya. Slide. Jadi sekali lagi GTS itu bukan alat diagnosis tapi dia membantu melakukan screening ya. Nah, tentu kita berhadapan dengan kondisi pada layanan primer atau klinik geriatris sehingga kita harus mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menyebabkan dia sekiranya memunculkan kondisi depresi ini. Apakah dari riwayat penyakit kronik, paling kalau penyakitnya tidak sembuh-sembuh, tidak terkontrol, tambah memburuk, kehilangan pasien, kesepian, fungsi fisiknya sudah turun, jalan sulit, bergerak sulit, atau riwayat depresi sebelumnya. Itu kita perlu identifikasi. Lalu lakukan screening dari awal. Misalnya adalah IDS misalnya. Ya. Dari hasil screening itu kita akan bisa melihat kemungkinan. Lalu dievaluasi dengan menggunakan kriteria DSM-5 yang tadi yang di awal tadi ada kriteria mayor dan kriteria tambahan tadi ya. Lalu setelah itu tentukan tata laksananya dengan baik non farmakologi maupun farmakologi, tentu dengan tadi menambah mengidentifikasi faktor-faktor pencetus tadi, lalu dimonitor dan di follow up secara berkala ya. Jadi screening rutin itu membantu mendeteksi depresi sejak awal sehingga akan di intervensinya menjadi lebih tepat sehingga tidak membutuhkan tata laksana yang lebih kompleks. Ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan identifikasi? Pastikan komunikasi kita dengan pasien itu komunikasi yang empatik, lingkungan yang nyaman, sehingga pasien lebih mudah berbicara dengan jujur dan menyampaikan apa yang dokter atau tim medis tanyakan. Gunakan bahasa yang cukup sederhana, sehingga pasien dengan lebih mudah untuk menjawab. Waktunya harus cukup, tidak boleh terburu-buru. Kalau perlu, libatkan keluarga, lalu dokumentasikan rencana ya. Sekali lagi, gejala depresi ini menyerupai gejala somatik pada penyakit fisik. Perlu juga untuk mengevaluasi komorbiditas. Slide. Oke, lanjut. Nah, tata laksana depresi pada lansia itu perlu pendekatan yang sifatnya komprehensif ya. Ya, terapi psikososial ya, psikoedukasi pada pasien dan keluarga. Lalu kerjasama dengan eh, apa itu teman dari jiwa atau psikosomatis dengan menggunakan CBT, cognitive behavioral therapy, kemudian terapi interpersonal, lalu terapi aktivitas, peningkatan dukungan sosial maupun keterlibatan keluarga. Kalau farmakoterapinya, indikasinya pada depresi yang sedang sampai berat yang tidak membaik dengan non-farmakologi. Obat-obatannya, SSRI, golongannya, SNRI, NS, NASSA, TCA. Ya. Paling sering adalah SSRI golongannya ya, sertralin, escitalopram, citalopram, mulailah dengan dosis rendah dengan titrasi. Evaluasi efek samping maupun interaksi obat. Ya. Ada beberapa terapi-terapi yang lain ya, yang bisa dikombinasikan ya. Harus hati-hati penanganan komorbiditas dan faktor yang beresipitasi ya. Yang pertama adanya penyakit fisik kronik. Ini juga tetap harus ditata laksana. Ya. Bukan hanya menata laksana depresinya atau perubahan perilakunya, tapi juga menata laksana faktor pencetusnya. Penyakit fisik kroniknya, hati-hati terjadi polifarmasi, nyeri kroniknya, kemudian gangguan-gangguan yang sifatnya psikologis itu harus diperbaiki juga. Ya. Lalu dimonitor dalam 2 minggu sampai 4 minggu pertama. Bisa digunakan alat screening seperti GDS tadi. Ya. Lanjutkan terapi paling tidak 6 sampai 12 bulan. Ya. Jadi prinsip utamanya adalah tata laksana secara individual karena tiap individu memiliki perbedaan terkait kondisi medis yang diderita,
kondisi psikologis yang diderita maupun sosial yang dirasa bermasalah pada pasien, sehingga tidak bisa disamakan semua pasien, tergantung kondisinya seperti apa. Lalu pilih obat-obatan yang aman, SSRI tadi ya. Kolaborasikan dengan berbagai multidisiplin, baik itu dokter, psikolog, pekerja sosial maupun termasuk keluarga. Pendekatannya harus holistik, ya, menangani emosi, fisik, sosial maupun spiritual. Slide. Ya, ini juga termasuk tadi sudah saya sampaikan manajemen psikoterapi dengan CBT, kognitif behavioral terapi, bisa secara individu maupun kelompok, bisa biasanya dilakukan oleh teman-teman dari KSM jiwa atau psikosomatis, lalu pemberian obat-obatan antidepresan sesuai indikasi, lalu tata laksana obat komorbidnya dia, keywordnya adalah mulai dosis yang rendah bertahan, lalu titrasi secara perlahan, evaluasi efektivitas obatnya, efek sampingnya dievaluasi, lalu tambahkan terapi-terapi yang sifatnya komplementer, misalnya yoga, tai chi, relaksasi, meditasi, itu juga bisa eh, memperbaiki kondisi. Intervensi sosial jangan dilupakan, bagaimana dukungan dari keluarga, dari teman, dari komunitas. Aktivitas sosial juga perlu ditekankan. Edukasi keluarga juga harus disampaikan mengenai tata laksana depresi. Pastikan lingkungan juga aman dan mendukung kemandirian. Ya. Prinsip utamanya adalah start low, go slow. Ya. Pilih dengan obat dengan profil keamanan yang baik, perhatikan interaksi obat termasuk efek samping, evaluasi 4 sampai 6 minggu, lanjutkan sampai 6 sampai 12 bulan. Ya. Slide. Ya, sekali lagi bahwa lansia ini unik, ya. Gejalanya sering tidak khas atau atipikal. Ya, kadang-kadang tidak bisa kayak gitu ya. Kadang-kadang karena kondisinya sudah multifaktorial, multikomorbid, sehingga tidak bisa muncul seperti halnya yang teman-teman ketahui. Lalu biasanya muncul dengan kondisi yang multikomorbid, munculnya risiko isolasi, itu juga harus teman-teman harus lihat faktor kognitif ya. Yang menjadi tantangan adalah dianggap bagian normal dari penuaan, itu juga penting. Maka kita harus aware setiap perubahan eh, kebiasaan, perubahan kesehatan itu harus kita pantau. Makanya komunikasi secara autoanamnesis maupun aloanamnesis itu penting kita berikan pada pasien. Kemudian kepatuhan obat. Sekali kita lupakan, kalau kita mengobati pasien ya kita obati saja. Tapi penting kalau pada lansia, bedanya dengan sama usia muda adalah pastikan dukungan keluarga itu. Ya. Jangan sampai keluarga tidak mendukung dalam tata laksana. Nanti kan berpengaruh pada efektivitas dari pengobatan. Ya. Lanjut. Ya. Jadi kunci keberhasilannya adalah deteksi dini, pendekatan secara holistik, baik medis, psikologis, sosial, maupun spiritual, kolaborasi multidisiplin, berikan kondisi yang suportif, empati, dan monitoring. Ya. Meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan kemandirian itu menjadi kunci untuk lansia yang sehat, bahagia, dan bermakna. Slide. Ya, depresi bisa saja terjadi pada lansia, tapi itu tidak normal. Ya. Deteksi dini menjadi penting. Tadi dengan screening GDS, Genetic Depression Scale, lalu diteruskan dengan pemeriksaan DSM-4 dengan kriteria mayor dan minor tadi. Penatasan harus komprehensif, ya, non farmakologi, farmakologi, dukungan keluarga itu menjadi hal yang penting. Ya. Slide. Ya, ini saya pikir sama ya. Slide. Ya, ini beberapa hal yang memang sering sekali dikombinasikan pada tata laksana pada usia lanjut yang mengalami depresi untuk meningkatkan mood dan kualitas hidup lansia, terapi musik, terapi berjalan di lingkungan yang hijau, yang anginnya sejuk, yoga, kemudian terapi hewan sesuai yang digemari, kemudian aromaterapi dan sebagainya. Slide. Ya, sebagai take home message bahwa farmakoterapi ini menjadi terapi utama dikombinasikan dengan kombinasi obat komorbid ya. Psikoterapi ini semakin semakin diunggulkan juga ya sebagai tata laksana farmakologi ya.
Kemudian pendekatan holistik itu mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual menjadi kunci keberhasilan tata laksana depresi pada usia lanjut. Tujuannya adalah meningkatkan remisi dari gejala, mencegah gangguan, meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pada lansia. Slide. Ya, ya. Itu ya topik yang ketiga. Kita sudah bicara 3 poin tadi mengenai masalah demensia, delirium maupun depresi. Ya. Jadi kita sudah bicara tentang sindrom geriatri 1 maupun sindrom geriatri 2. Nanti ada beberapa sindrom geriatri yang lain yang akan disampaikan oleh Dr. Yudi. Nanti belajarnya dari situ. Nanti slide-nya akan saya berikan. Jadi teman-teman bisa membaca dan membuat keyword sendiri-sendiri biar nanti lebih mudah untuk mempelajarinya. Nih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua kelas A dan kelas B. Malah berkurang ya jumlahnya 100 ya, nanti tolong ada salah satu yang minta slide ke saya, nanti tolong bisa diberikan ke teman-teman baik kelas A kelas B untuk dipelajari lebih lanjut. Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Izin live ya.